Family, tema kita untuk malam hari ini tentunya merupakan suatu tema yang ini sering terjadi ya. Istilahnya tuh pasaran banget gitu. Tapi saking pasarannya banget, makanya kita harus mengerti dan memahami gitu ya. Kenapa? Karena ini seperti cikal bakalnya. Ini bibit-bibit yang nantinya akan menjadi problem di kesehatan kita gitu. Bahkan mungkin ini ya kalau jadi kalau kita tidak memahami sindrom metabolik itu apa, tidak tahu bagaimana cara mengontrolnya, nah ini bisa menjadi suatu masalah yang fatal untuk kita nantinya. Nah, tadi kita lihat di kolom chat semuanya masih tetap semangat nggak nih? Boleh dong sebelum kita memulai sesi malam hari ini, ketik di kolom chat, ketik angka 7, Yusana Family, yang masih semangat gitu ya. Saya pengen tahu nih, ini jangan-jangan semuanya masih lemes nih ya. Kalau yang puasa apa belum buka puasa apa bagaimana ini ya? Mudah-mudahan sudah berbuka segala macam ya. Jadi sudah ada energinya lagi gitu. Kalau saya kayaknya puasa nggak puasa sama aja gitu ya. Kayak baterai yang lain gitu ya. Baterai apa itu namanya? Nggak habis-habis energinya. Itu berkat, ada berkatnya gitu ya. Bukan saya manggil Pak Berkat gitu ya, tapi maksudnya berkat asupan nutrisi yang tercukupi juga dong gitu. Oke, Yusana Family pastikan untuk mengundang orang-orang sekitar Anda karena seperti tadi saya katakan tema malam ini merupakan sesuatu yang Anda sering temukan di luar sana. Bisa saja Anda sendiri, diri pribadi ya, bisa juga mungkin orang-orang sekitar Anda, orang tua atau mungkin paman saudara atau paman bibi atau tante atau apapun itu gitu kan. Orang sekitar Anda banyak yang memiliki problem ini. Jadi biar tidak menganggap sepele gitu ya, karena namanya masalah kesehatan nggak ada yang sepele Bapak Ibu ya, tapi sayangnya masyarakat kita menganggap itu masih hal yang biasa gitu ya. Oke, langsung saja pasti Yusana Family sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan penjabaran dari narasumber kita malam hari ini. Tentunya narasumber kita ini sudah beberapa kali memberikan sesi edukasi kepada kita, dan yuk mari sama-sama kita sambut atau berikan virtual class untuk speaker kita malam hari ini. Siapa dia? Yaitu Dr. Dexa Medika, spesialis penyakit dalam. Selamat malam, Dr. Dexa. Selamat malam, Mbak Ri. Oke. Oh, masih di rumah sakit nih, Dok. Halo? Ya? Enggak, udah lepas dari rumah sakit. Di kafe. Oh, oke, baik. Ya, dipersilakan langsung, Dok, untuk menjelaskan materi kita untuk malam hari ini. Oke, saya mulai ya. Terima kasih. Pada Selasa malam ini kita santai aja. Saya di sini kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai sindroma metabolik yang ternyata sangat dekat dengan kita sekalian ya. Saya mau izin untuk share screen ya. Yap, silakan. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah, Dok. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman dari USANA. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sindroma metabolik ya. Saya beri pengantar jalan menuju penyakit komorbid ya. Jalan yang nggak enak ya, otomatis ini bukan jalan yang enak ya. Karena jalan yang enak banyak, menuju jalan yang sehat banyak. Tapi jalan menuju ke jalan yang sehat itu sedikit sebenarnya. Tapi jalan menuju ke penyakit itu sangatlah banyak. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mau dibawa kemana nih kesehatan kita. Mau dibawa ke suatu penyakit atau ke kesehatan. Jadi sebenarnya sindroma metabolik ini apa? Apa sih, Dok? Sindroma metabolik kelihatannya kok serem banget ya. Kalau dari saya sih memang serem banget ya. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin suatu sindroma metabolik itu adalah kumpulan dari suatu gejala atau keadaan yang menyebabkan kondisi peningkatan resiko terjadinya penyakit komorbid. Contoh seperti diabetes, penyakit kolesterol, hipertensi, penyakit stroke, penyakit ginjal,
salah satu sumbernya adalah sindrom metabolik. Kenapa sangat mengkhawatirkan? Ini saya ambil contoh data di Amerika Serikat ya, bahwa sepertiga populasi dewasa di Amerika Serikat itu sudah menderita suatu sindroma metabolik. Wah. Sindroma metabolik ini sebetulnya adalah bibit penyakit ya. Jadi sudah tinggal selangkah lagi kita kena penyakit komorbid atau penyakit kronis. Nah, gimana data di Indonesia? Data di Indonesia ini sekitar 22 hingga 25%. Nah, jadi seperempat ya, seperempat populasi dewasa itu sudah menderita sindroma metabolik. Namun jangan senang dulu, yes kita ya dok, kita lebih unggul dibanding Amerika. Amerika datanya sangatlah komprehensif ya. Jadi banyak data akurat, kemudian sistem kesehatan mereka juga sangat sangat strict ya. Sedangkan di Indonesia pencatatan data kita masih carut marut ya. Jadi di luar sana proyeksinya di Indonesia itu lebih dari seperempat, mungkin 50%, mungkin lebih. Nah, tergantung karena dengan adanya kemajuan zaman teknologi itu sangat memungkinkan banget, apalagi pandemi ya, work from home, hampir tidak ada aktivitas fisik di rumah kerja. Sekarang sudah mulai lumayan offline, tapi masih tetap ada ancaman itu karena sekarang kalau kita mau pesan makanan serba instan. Kemana-mana sekarang tinggal pesan online, ojek online. Mudah. Hampir tidak ada aktivitas fisik yang kalau kita tidak menyempatkan, kita tidak akan bisa melakukan aktivitas fisik itu. Kenapa dok seperti itu? Kok dokter kok yakin banget? Ya, kalau kita lihat datanya, Indonesia itu langkah kakinya per yang diteliti oleh Stanford University, ini menduduki peringkat ya lumayan bawah lah ya. Itu sekitar 3.500 langkah per hari. Jadi penduduk Indonesia itu kisaran langkah hariannya itu 3.500. Apa jauh dari target? Ya, jauh dari target. Karena apa? Idealnya kita itu jalan yang sehat ya, jalan yang sehat ya, itu berkisar antara 7.000 hingga 10.000 langkah. Ya, ini dikatakan aktif secara moderat atau sedang ya. Sedangkan Indonesia itu hampir 50%-nya di bawah itu. Jadi aktivitas fisik penduduk kita itu rendah. Nah, ancaman penyakit di depan mata, apalagi ditambah dengan adanya pandemi, ini semakin menurunkan langkah kaki kita. Ini diambil pada tahun 2018, jauh sebelum pandemi. Bayangkan, sebelum pandemi aja 3.500 ya. Bayangkan setelah pandemi atau pada saat pandemi, berapa? Mungkin di korting 50% ya. Sekitar 1.500 ya. Jadi yang di korting nggak cuma harga ya, dok ya? Olahraga juga di korting. Langkah kaki. Saya mau tanya ke teman-teman sekalian ya, dalam hati aja jawabnya. Misal ada lift atau ada tangga kayak gini. Pilihnya kan sebagian besar pasti yang lift ya. Kalau lihat tangga kayak gini, apalagi ditambahin angka minus kilokalori, lihat angkanya udah males ya. Aduh, apa lagi ini? Mending aku pakai lift atau eskalator ya. Lihat kayak gini tambah bikin pusing, bikin stres. Nah, padahal kalau misalnya teman-teman sudah meniatkan itu, sebenarnya tangga seperti ini justru jangan dijadikan stres, tapi motivasi. Waduh, saya nggak punya waktu untuk olahraga nih. Saya boleh nggak sih menyempatkan waktu naik tangga seperti ini, anggapannya sebagai olahraga. Olahraga balik lagi, ini adalah suatu aktivitas fisik ya. Jadi kalau mau menyempatkan naik tangga seperti ini, kita ibaratnya olahraga yang ringan hingga sedang. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya di tempat kerja kita ada lift, ada tangga, milih yang mana? Nah, balik lagi ke kita. Mau yang mana? Mau yang sehat atau yang mempercepat kita mempercepat kejadian suatu penyakit. Nah, itu yang kita diambil. Jadi saya ulangi lagi, sindroma metabolik adalah sekumpulan kondisi yang jika digabungkan akan meningkatkan resiko suatu penyakit kronis atau penyakit komorbid. Saya bilang tadi, penyakit mulai dari atas ya, stroke, jantung, diabetes, hipertensi, penyakit ginjal, dan lain-lain. Nah, kapan sih kita dikatakan kriterianya sudah masuk sindroma metabolik? Jadi paling gampangnya saya menyebutkan ini Fantastic Four. Karena apa? Karena sebenarnya ini sehari-hari ya, kita udah paham, sudah hafal, sehari-hari pun
guyonannya usia 30, 40, 50 tahun ke atas. Ini Mm-mm. bukan bercandaannya lagi tuh, tekanan darahmu berapa sekarang? Itu kan Mm-mm. ada yang pamer, kemarin saya habis cek kolesterol aman, sekarang saya makan bebas nih. Gitu. Atau kemarin gula darah kamu berapa? Nah, atau paling gampang lihat perut masing-masing. Lemak tubuh di sekitar pinggang ini sudah dalam memasuki tahap yang mengkhawatirkan atau tidak. Karena apa? Jika kita lemak di perutnya meningkat, kemudian gula darahnya mulai di atas 200, kolesterol LDL-nya mulai di atas 140 hingga 200, tekanan darah di atas 150, wah hati-hati. Ini sudah mulai kita menanam benih penyakit. Sebenarnya kalau kita menyadari 3-4 hal ini sangatlah penting, resiko untuk terjadinya penyakit kalau misalnya kita atasi satu-satu itu bisa kita turunkan, benar. Jadi kalau orang yang pada tanya, lantas gejalanya apa dok? Biar kita sadar bahwa ini sindroma metabolik kita mau berubah. Apa sih dok gejalanya? Sayang sekali tidak ada gejala khusus ya. Harapannya kalau misalnya kita sakit infeksi, ada demam nih. Wah, ini saya harus minum konsumsi obat anti demam nih. Gitu. Nah, sindroma metabolik nggak ada gejala. Berarti selama ini itu diam-diam ya. Kayak diam-diam, kayak cicak ya. Diam-diam merayap. Tiba-tiba sudah terjadi komplikasi. Komplikasinya ketahuan, udah diabetesnya udah tinggi banget. Sudah komplikasi ke mata, ke ginjal, ke jantung. Telat. Nah, tapi ada salah satu penanda yang mudah. Saya bilang tadi, ukuran lingkar pinggang. Paling gampang kalau kita lihat ujung kaki kita masih kelihatan tanpa usaha yang berlebih, itu masih aman lah ya. Tapi kalau kita mau lihat ujung kaki kita perlu effort ya. Nyingkirin lemak di perut ya, sambil membuka ini. Atau kita tuh sampai maju ke depan. Nah, hati-hati. Mungkin ukuran lingkar pinggang nah, teman-teman di sini sudah mulai masuk ke kategori waspada ya. Gampang ya. Karena kalau kita lihat, wah, udah ada nggak ya? Gampang nggak ya lihat mata kaki kita? Wah, kalau gampang sih masih bersyukur ya. Tapi kalau sudah, wah hati-hati. Itu Ini udah salah satu one pack penanda tuh ya, berarti bukan dok ya. penanda utama. Udah one pack Iya, bukan six pack lagi salah tuh satu dok. penanda ya. Nah, benar, one pack. Banyak nih mungkin ya di sini ya. Saya dulu one pack ya. Sampai sekarang pun one pack. Masih berjuang untuk mengembangkan jadi 2 pack atau 6 pack ya. Ya sama-sama lah usaha olahraga ya. Oke. Jadi saya mau melemparkan topik panas yang pertama. Ya. Ada anggapan bahwa kalau nggak buncit nggak makmur ya. Apalagi nih bagi yang punya suami atau paling gampang punya suami ya. Suaminya kurus gitu, tambah dikatain sama tetangganya atau apa. Wah, ini istrinya kok nggak ngurusin suaminya ya, kasihan kurus banget gitu ya. Nah, anggapannya akhirnya suaminya dikasih makan yang berlebih. Wah, pokoknya intinya saya mau suami saya atau anaknya kita buncit sama-sama biar dikatain tetangga kita makmur. Ya. Apakah ini merupakan fenomena yang ada di masyarakat? Ya, saya kira. Karena banyak banget yang kalau udah buncit itu seneng banget dia. Wah, buncit ini makmur, berarti keluarganya benar-benar bahagia. Bahagia dalam artian apa dulu nih? Kalau bahagia secara mental sih nggak ada masalah, tapi apakah benar bahagia secara fisik? Nah, kita lihat ukuran lingkar pinggang atau perut yang ideal itu untuk pria kurang dari 90, wanita kurang dari 80. Lebih dari ini semakin meningkatkan resiko penyakit. Jadi saya langsung patahkan topik yang pertama. Karena apa? Karena buncit itu bukan sumber kebahagiaan atau sumber kemakmuran, tapi sumber penyakit. Ya, saya bukannya mau body shaming. Jadi kalau ada orang anggapan adalah big is beautiful, ya tunggu dulu. Kalau misalnya itu untuk menguatkan mental kita nggak ada masalah, tapi harus ada upaya untuk menurunkan. Karena apa? Kita tidak ingin penyakit itu datang hingga lebih cepat di usia kita. Masih ingat nggak waktu kemarin bahwa saya pernah bilang bahwa terjadi pergeseran ya penyakit kronis yang sebelumnya diderita usia 50-60 tahun ke atas
sekarang diderita orang dengan usia 30-40. Paling gampang orang teman kita deh. Ada nggak sih yang meninggal gara-gara jantung? Ada nggak yang Hmm. kemarin kena ginjal, kemudian udah cuci darah sekarang? Ada nggak yang sekarang udah kena diabetes, dia harus konsumsi obat? Ada nggak yang kena hipertensi di usia 30 nih? Udah kena hipertensi, konsumsi obat 2-3 macam untuk nurunin tensinya. Kalau ada, udah waspada. Berarti bisa aja Anda atau keluarga terdekat kita bisa kena. Jadi, nah, ini sudah harus ditinggalkan ya. Kalau mungkin dulu di zaman-zaman 80-90 karena aktivitas fisik kita masih kenceng, dikatain gitu mungkin masih oke ya karena masih ada effort Mm-mm. untuk aktivitas fisik, nggak kayak sekarang ya apa-apa instan ya. Jadi harus waspada. Nah, kenapa perut buncit ini berbahaya? Ini itu ibaratnya lemak yang tersembunyi ya. Karena apa? Bayangin, harusnya yang kuning ini jumlahnya tuh sedikit. Nah, dia ini gampang numpuk banget di organ perut dan sangat berbahaya. Semakin tinggi sel lemak ada di dalam tubuh kita, itu semakin meningkatkan radikal bebas yang ada. Semakin memudahkan terjadinya plak numpuk di pembuluh darah kita. Kalau plaknya ada di pembuntuannya ada di otak jadi stroke. Pembuntuannya ada di pembuluh darah jantung jadinya serangan jantung. Ada gangguan di pembuluh darah kaki bisa penyakit arteri perifer atau penyakit vena perifer. Jadi harus hati-hati. Jadi ibaratnya ini kayak fenomena gunung es ya. Lemak yang menggelambir itu yang di perut itu kelihatannya lucu dan imut ya. Tapi di dalam perut ini benar terakumulasi lemak yang sangat berbahaya. Jadi semakin tinggi lemak jenis ini, resiko serangan jantung dan penyakit lain itu meningkat. Nah, kalau pernah saya itu pernah bikin di sini ya. Ini Kak, ini ya teori saya ya. Jangan dipercaya ya. Tapi ini saya observasi lihat orang, saya namain melehoi circle. Kenapa? Melehoi itu malas ya, malas-malesan. Jadi circle itu adalah lingkaran. Jadi lingkaran malas. Semakin kita malas gerak, nggak gerak, tapi makan mulu, makan ngemil, kalori yang masuk itu lebih besar dibandingkan kalori yang keluar. Nggak ada yang dibuang sama sekali. Kalori banyak, aktivitas fisik sedikit, kalorinya numpuk, jadi berat badannya akan naik. Hmm. Semakin berat badan kita, semakin malas gerak. Hmm. Kalau sudah malas gerak, numpuknya balik lagi ke sini. Nggak gerak, tapi makan kalorinya numpuk, tidak ada aktivitas fisik, berat badannya naik lagi. Terus gini, akhirnya apa? Udah tiba-tiba kita nimbang BMI kita, body mass index kita di atas 30, sudah masuk obesitas. Wah, udah bahaya banget. Oleh karena itu kita harus break cycle. Kalau misalnya kita malas gerak, jangan sampai kita berputar terus-menerus di lingkaran itu, ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Karena kalau sudah masuk ke lingkaran melehoi ini udah sulit banget untuk kita keluar dari lingkaran ini. Nah, topik panas yang kedua, ini lab favorit semua orang nih ya. Pokoknya kalau saya pusing, saya nggak enak badan, terus kemudian kaki sakit, terus lutut rasanya kalau digerakkan sulit, saya mau ngecek kolesterol. Karena pasti anggapannya orang, kolesterol saya tinggi. Jadi saya katakan lab favorit semua orang itu ya kolesterol. Kalau kolesterolnya baik, nggak ada masalah, itu dia dengan bangga mengatakan dia sehat. Padahal ini Belum salah tentu. total. Karena apa? Nah, belum tentu. Bahwa orang gemuk itu lab kolesterolnya bisa normal loh. Ya, balik lagi. Nah, karena dia bisa numpuk lemak sebanyak itu di perutnya yang terdeteksi di darah sedikit. Jadi, hati-hati. Jangan sampai bahwa kita itu hanya berpegangan pada lab kolesterol. Ibaratnya dalam suatu pemeriksaan itu pemeriksaannya harus holistik atau menyeluruh. Nah, kita bahas macam-macam kolesterol sekarang. Kan senang ya orang-orang. LDL-mu berapa? Triglyceridmu berapa? Kalau udah aman, aman ya. Jadi saya mau jelaskan. LDL ini ibaratnya ya, kolesterol jahat ya. Kalau kata cinta di AADC itu jahat. Jadi karena benar-benar jahatnya, semakin tinggi LDL ini ternyata dapat meningkatkan resiko terjadinya plak di pembuluh darah. Lama-kelamaan bakal nyumbet kayak selang yang bergerak. Jadi kalau sudah seperti ini, wah,
resiko untuk terjadinya serangan jantung cukup tinggi. Nah, yang kedua adalah triglycerid. Triglycerid ini si penimbun ya. Jadi lemak ini tujuan lemak ini adalah dia menimbun kalori yang tidak digunakan oleh tubuh. Jadi kalau kita minum makanan yang manis, terus minum minuman yang manis, kita tidak olahraga, tidak aktivitas fisik, nggak dibakar, ternyata kalau nimbun jadinya triglycerid. Jadi bagi orang yang suka makan, nggak aktivitas fisik, biasanya kalau dicek triglyceridnya ini tinggi banget, di atas 300, 400. Nah, jangan biarkan ini mendominasi kita. Satu kata, bakar dengan apa? Aktivitas fisik dan olahraga. Dan batasi asupan kalori yang masuk. Gampang. Nah, tapi ada satu lemak yang lumayan baik ya. Karena apa? Namanya HDL, si lemak baik budi ya. Jika ada kondisi di mana LHDL kita di atas rata-rata, tinggi ya ibaratnya, ini berarti sistem tubuh kita ini masih baik. Karena apa? Tugasnya HDL atau lemak baik ini, dia membuang lemak jahat ke liver untuk dihancurkan. Ya. Nah, jika konsentrasi tinggi dapat menjadi pelindung atau penanda proteksi terhadap serangan jantung atau stroke. Ya. Jadi kita wajib bersyukur ya, tubuh kita ini ibaratnya kayak timbangan. Selalu kalau ada yang jahat, ada yang baik juga. Biarkan harmonisasi ini tetap dalam kondisi seimbang. Jangan sampai bergeser ke lemak yang jahat. Nah, sekarang kan udah banyak ya pemeriksaan kolesterol dengan nilai normalnya. Kalau kolesterol total kurang dari 200, LDL kurang dari 130 atau 120, HDL lebih dari 40, triglycerid kurang dari 200. Nah, topik panas yang ketiga saya lontarkan adalah tekanan darah tinggi dianggap normal. Ya. Jadi dok, saya ini kalau tekanan darah normal saya itu 150-160. Di bawah itu saya pusing dong, nggak enak. Jadi saya biarkan aja tensi 150-160 karena saya nyaman dengan kondisi seperti ini. Ingat, itu tidak normal. Jadi tekanan darah tinggi itu tidak normal. Semakin Anda tetap ada dalam zona di atas 130 sistolnya, diastolnya 80, semakin tinggi resiko terjadinya penyakit ginjal, penyakit jantung, dan stroke. Ya. Nah, dok, kriteria diagnosis hipertensi apa? Ya, paling gampang adalah di bawah 130 untuk sistoliknya, diastoliknya 80. Nah, konfirmasinya gimana untuk diagnosis hipertensi? Apakah kalau saya misalnya cek tensi pada saat itu ditemukan 140 per 80, apa saya langsung dikategorikan hipertensi? Biasanya membutuhkan 2 hingga 3 kali kunjungan ke dokter. Jika tetap dalam waktu 2 sampai 3 kali tensinya di atas 130, bawahnya 80, baru diagnosisnya tegak hipertensi. Namun, jika tensinya pernah mencapai 180, ini sudah otomatis diagnosisnya hipertensi. Ya, jadi kategori tensi tinggi yang berbahaya seperti apa, dok? Yang saya tadi bilang bahwa semakin tinggi tensi Anda, kemungkinan resiko terjadinya komplikasi cukup tinggi. Perhatikan rambu-rambu ini ya, kayak rambu-rambu lalu lintas ya. Jadi kalau di bawah 130-80 masih normal ya, lampu hijau ya. Jadi wah masih oke lah ya, enggak meskipun kita tetap waspada ya, karena semakin tinggi menaik usia kita, berarti semakin tinggi juga resiko terjadinya hipertensi. Nanti saya jelaskan kenapa. Nah, yang kategori stage 1 ini 130 sampai 139, bawahnya 80 sampai 89. Ini lampu kuning ya, hati-hati. Jadi kalau misalnya di lampu merah itu mau habis dari hijau ke lampu kuning, kita masih boleh tancap gas ya. Tapi kalau sudah kita lihat lampu kuning, nggak lihat lampu kuningnya, lampu hijaunya sama sekali, ya hati-hati, habis ini mau ke merah. Nah kalau seperti itu sudah masuk hipertensi stage 2, waspada. Karena apa? Di atas 140 per 90 ini adalah stage ini adalah sumber sarang bibit penyakit mulai muncul. Nah, kalau yang merah di atas 180-120 ini dinamakan krisis hipertensi, bahaya. Sudah harus
stop kebiasaan buruk yang ada, meskipun di stage 1, stage 2 harus stop, tapi ini wajib banget. Mulai dari merokok harus stop, makan makanan asin juga harus stop, tidurnya harus diperbaiki, dan lain-lainnya. Karena apa? Ini tinggal memantik atau ada kondisi yang memicu terjadinya penyakit, ini sudah bisa terjadinya stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal. Jadi kalau sudah kategori seperti ini, jangan main-main. Nah, apa sih dok bahaya hipertensi itu? Kan tensi apa cuma kalau tekanan darah aja yang naik dok. Apa efeknya ke tubuh? Jadi saya mau mengandaikan ini itu ibaratnya pembuluh darah ini kayak selang dan pipa. Pada saat usia muda, pembuluh darah ini kayak selang ya. Jadi selang itu kan dibuat dari apa ya? Rubber ya, atau karet atau apa. Jadi mudah lentur. Kita beri tekanan berapa, dia sangat sulit untuk pecah. Jadi kita masih bisa memberikan tekanan tinggi ya, karena lenturnya itu. Jadi nggak pecah. Tapi kalau pipa, kita kasih tekanan tinggi, ini kalau dia melebihi nilai ambangnya, dia akan pecah. Nah, gampangannya usia muda itu masih kayak selang ya, masih bisa lentur. Dia kalau misalnya tekanan darahnya tinggi, pembuluh darahnya tahu harus melonggarkan atau mengencangkan. Sedangkan kalau misalnya sudah menginjak usia 30, 40, 50, atau ada riwayat orang tuanya menderita hipertensi, hati-hati, pembuluh darah kita mungkin sudah menjadi atau seperti pipa. Karena apa? Kalau diberi tekanan darah tinggi, tekanan yang tinggi, maka dia ini bisa pecah sewaktu-waktu. Kalau di otak pecahnya, pembuluh darah pecah jadi stroke perdarahan, kalau pecahnya di jantung dia bisa serangan jantung, kalau misalnya pecahnya ini di ginjal, dia bisa gagal ginjal. Jadi pembuluh darah yang kaku dan kayak pipa ini, jika dikasih tekanan di darah tinggi, tekanan tinggi bakal mudah pecah. Nah, ini ibaratnya pembuluh darah seperti orang yang kena hipertensi. Jadi sangat kaku dan sangat sudah tidak elastis lagi. Jadi kalau dikasih tekanan tinggi bisa merusak organ yang ada. Jadi harapan saya, teman-teman yang ada di sini jangan meremehkan lagi hipertensi, karena ini penyumbang terbanyak untuk kejadian komplikasi yang berat. Yang saya bilang tadi bahwa pembuluh darah kaku bikin tensi makin tinggi dan merusak organ. Organ apa yang sangat membahayakan kalau misalnya tekanan darah tinggi? Otak stroke, jantung serangan jantung, ginjal gagal ginjal. Wah, udah kalau kayak gini wes telat kalau sudah sampai seperti ini. Jadi sebaiknya namanya suatu penyakit yang paling murah adalah pencegahan, tapi paling sulit dilakukan. Tapi kalau udah sakit, udah mahal. Ya, kita tinggal beli-beli aja obat untuk nurunin. Tapi meskipun seperti itu, tidak ada kata terlambat baik yang sedang sehat atau yang sedang sakit. Karena apa? Semakin kita bisa mencegah lebih dini terjadinya penyakit, kita nggak akan kena penyakit. Tapi kalau yang sudah kena penyakit, kita bisa mencegah terjadinya komplikasi yang ada. Jadi nggak ada kata terlambat sebenarnya. Nah, topik 4 yang panas adalah takut diabetes, tapi konsumsi gula berlebih adalah suatu kenormalan. Pernah ya, pasien saya ngomong kayak gini, dok, gula darah saya itu sebenarnya 250-300. Oke, makanannya apa sehari-hari? Saya suka jajan pasar, dok, yang manis-manis itu, dok. Seneng banget, dok. Terus saya suka itu minuman kekinian yang ada sekarang, dok. Yang boba lah, yang es kopi susu yang manis banget lah, terus soft drink lah, atau apa. Itu dianggap suatu kenormalan. Padahal yang tinggi gula seperti itu, mereka nggak takut. Tapi kalau kita ngomongin diabetes, takutnya bukan main. Jadi ini ada suatu ketidakseimbangan atau misinformasi yang ada. Gula baik, tapi nggak mau menanggung sakitnya, yaitu diabetes. Nah, ini yang nggak boleh ya. Dan ini sering terjadi di masyarakat. Saya kalau nggak manis, nggak enak, dok. Nah, hati-hati. Karena apa? Gula yang tinggi itu merusak organ tubuh kita. Kalau ini lebih parah lagi ya. Kenapa? Banyak banget. Resiko stroke. Ya. Kemudian resiko untuk terjadinya penurunan kesadaran. Kalau di mata dia mudah terjadi gangguan penglihatan. Orang yang sakit gula, kalau disuruh melihat, dia sudah gampang kabur ya.
Terus habis itu resiko terjadinya penyakit jantung, resiko terjadinya infeksi, resiko terjadinya penyakit lambung, terus kemudian terjadi resiko penyakit pankreas, ginjal, kemudian ada masalah di kaki, tangan, biasanya geringgingen, kesemutan, atau bahkan luka yang sulit sembuh. Nah, kalau sudah seperti itu, jadi sebaiknya jangan sampai ya, karena kalau sudah seperti itu udah biayanya mahal, kita meluangkan banyak waktu ke rumah sakit, kan kita nggak ingin ya. Jadi sekali lagi, penyakit itu pencegahan terbaiknya adalah pola hidup sehat. Nah, faktor apa yang meningkatkan resiko prediabetes? Ya, seperti obesitas, malas gerak, diet yang konsumsi gulanya terlampau tinggi, atau ada riwayat keluarga. Kalau sudah seperti ini, kita tahu segera kita menjalankan pola hidup sehat. Kenapa? Kita tentu tidak ingin menderita penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi di atas. Nah, saya mau melontarkan lagi pertanyaan. Jadi dari pemaparan yang saya tadi, apakah ada kriteria yang sudah masuk? Nah, apakah bisa saya sudah dikatakan pasti menderita komplikasi sindroma metabolik? Ya, itu jawabannya ada pada diri kita sendiri. Jangan sampai nunggu kita koleksi 4 macam Fantastic Four tadi. Kalau sudah ada 1 atau 2, segera perbaiki. Perbaikinya dengan cara apa? Ini, pola hidup sehat. Saya pernah menerangkan juga kemarin kan, kalau nggak salah di kesempatan yang lalu, pandemi ya. Sebenarnya kita sudah tahu, kita sudah paham betul, dari kecil kita udah diajarin bagaimana hidup sehat, tapi untuk melakukannya sulitnya setengah mati. Karena apa? Karena tidak adanya tujuan. Dalam hidup ini pasti ada tujuannya ya. Jadi kalau kita misalnya kita beragama Islam, tujuannya kita itu adalah iman pada hari akhir, kemudian kita berbuat sebaik mungkin dengan sesama, sambil yang paling penting adalah ibadah sebaik mungkin ya, untuk mempersiapkan dunia dan akhirat nanti. Jadi ada tujuan. Sama dengan pola hidup sehat. Tujuannya apa? Sehat. Bayangkan kalau kita sehat ya, makin banyak produktivitas yang bisa kita capai. Mulai dari kegiatan rohani kita, jasmani kita, pekerjaan kita, keluarga kita, keharmonisan keluarga kita, membesarkan anak-anak kita, ada kesempatan untuk sosialisasi, kita banyak hal. Jadi kalau kita sehat, itu banyak hal yang bisa kita capai. Tapi kalau kita sakit, kita itu kayak ibaratnya meredupkan satu lilin-lilin harapan yang ada di sekitar kita. Karena apa ya, namanya sakit masa enak, justru akan membebani keluarga kita. Udah sakit, diantarin keluarga, ngabisin uang dari tabungan kita. Jadi jangan sampai kita sakit di usianya masih produktif. Jadi salah satu kuncinya adalah kita menjalankan pola hidup sehat. Ya gampang ya, diet seimbang, stop kebiasaan buruk, tidur yang cukup, sehat mental, dan stay aktif. Saya sudah bilang tadi, stay aktif, tidur cukup, makan makanan yang bergizi, stop kebiasaan buruk, sehat mental ya. Ini sebenarnya sudah ada di pemahaman kita, ada di pikiran kita, tinggal kita mau nggak untuk mencapai hal itu. Lagi saya ingatkan bahwa aktivitas fisik harus berapa lama? 150 menit per minggu. Jadi luangkan waktu untuk olahraga setiap harinya 15-20 menit. Udah nggak ada waktu. Oke, di antara jam kerja teman-teman sekalian, luangkan aktivitas fisik yang saya bilang tadi. Kalau ada lift atau tangga, naiklah tangga. Kalau parkir, carilah tempat yang nggak jauh. Tujuannya apa? Memaksa kita untuk mengeluarkan atau menjalankan aktivitas fisik kita. Alias membuang kalori berlebih di dalam tubuh kita. Dan meningkatkan sirkulasi pembuluh darah, metabolisme kita untuk lebih sehat lagi. Jadi luangkan waktu minimal 20 menit lah per hari ya, hingga tercapai 150 menit per minggu. Ya seimbang. Saya pernah bilang bahwa dalam satu piring usahakan ada sayur. Karena apa? Sayur buah itu mikro dan makronutriennya tinggi, bisa membantu metabolisme dan kesehatan tubuh kita. Jadi dalam satu porsi piring ibaratnya harus ada setengah sayur,
seperempat karbohidrat, seperempat protein. Dok, nggak bisa dok. Oke, seperempat sayur, setengahnya karbohidrat, seperempatnya lagi protein. Tapi seiring waktu, porsi sayur harus lebih banyak, kemudian porsi karbohidrat kita secukupnya saja. Kalau sudah seperti itu, kita bisa memenuhi diet seimbang kita. Oke, sama yang terakhir adalah nggak kalah penting, tidur. Karena apa? Ya ibaratnya itu mesin ya, dalam tubuh kita ini mesin. Ya namanya tetap juga butuh istirahat. Karena pada saat tidur, ternyata tubuh kita itu memperbaiki dirinya sendiri. Asal tidurnya itu harus yang berkualitas. Tidur yang berkualitas itu seperti apa? Durasinya 7-9 jam dengan kualitas tidur yang dalam, tidak terbangun ya. Paling gampang saya ngomong kualitas tidur yang baik itu dalam satu siklus tidur tidak terbangun minimal tidak lebih dari 3 kali. Jadi kalau misalnya pernah terbangun sekali 2 kali pada saat satu siklus tidur di antara 7-9 jam nggak ada masalah. Tapi kalau sudah terbangun 3 kali lebih, terus kemudian di antara waktu tidurnya sudah nggak bisa tidur lagi, berarti ada masalah dengan tidur. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa mengatasi masalah tersebut biar tercapai tidur yang optimal sehingga tubuh bisa memperbaiki dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kurangi stres dan kebiasaan buruk untuk kesehatan mental kita. Hindari alkohol, rokok, obat-obat terlarang, terus makan, pola tidur, aktivitas fisik. Kalau stres bisa mengungkapkan ke teman-teman kita, keluarga kita, istri atau orang tua kita. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Karena segala sesuatunya kalau misalnya sudah ditentukan takdir yang di atas, mau apa? Tapi takdir itu ada di mana kita ikhtiar. Semakin kita baik ikhtiarnya, dan kita bisa memperbaiki hal itu, bukan tidak mungkin kita bisa mencapai tujuan yang sehat, sempurna, dengan takdir yang mungkin akan lebih bahagia lagi. Nggak ada yang tahu. Tapi jangan menggantungkan segala sesuatunya dengan takdir. Kalau udah gendut kok, udah kena penyakit, ya udah saya serahkan takdir. Tidak ada namanya ikhtiar. Jadi ikhtiarnya kita sekarang adalah menjaga hidup kita lebih baik lagi dengan melaksanakan pola hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Oke, luar biasa. Nah, tadi sudah banyak tuh dibahas mengenai isu-isu yang sebetulnya itu tadi ya, sering sekali kita temukan di masyarakat. Terutama tadi tuh saya ingat banget tuh statement dari Dr. Deksa tuh ya, yang menyebutkan bahwa kita bukan tujuannya body shaming gitu, tapi saya yang paling sering itu nggak apa-apa gemuk asal sehat gitu ya. Yang kurus saja belum tentu sehat gitu loh ya, Isana Family ya gitu. Bukan ini bukan body shaming ya gitu, tapi itu sebetulnya harus jadi motivasi untuk kita gitu. Jadi kecuali Yusana Family seorang sport enthusiast yang memang massa ototnya besar gitu ya, itu beda gitu. Ada juga kayak binaragawan gitu ya yang benar-benar massa ototnya besar, ya itu beda. Itu kita ngomong body proporsional. Ini kita bicara masyarakat normal pada umumnya. Itu saya sering banget denger gitu, apalagi saya lagi situ banyak banget gitu ya, nggak apa-apa lah Mbak Erni gitu kan, asal sehat gitu lah Bu, kurus saja belum tentu sehat gitu loh ya. Banyak orang kurus juga, jadi yang kurus-kurus juga nih kayak saya juga nih reminder ini untuk saya juga nih ya, bahwa saya nggak boleh lengah juga gitu, karena justru kadang orang berat badannya karena dia ngerasa saya status gizinya masih normal nih Mbak Erni gitu kan, jadi makannya bablas, tidurnya bablas, olahraganya nggak usah ditanya, magernya apalagi kalau masih anak muda ya, gitu. Jadi pas sudah cek, wah umur di bawah 30, udah punya masalah di gula darah, tekanan darah, wah itu parah sekali ya. Dulu sebelumnya pernah ada juga speaker kita yang pernah cerita umur berapa tuh, 27 tahun atau berapa udah kena stroke kan. Profesinya memang orangnya gamers gitu, which is yang memang menuntut dia harus lama standby di bawah di depan laptop gitu ya, atau di depan komputernya gitu. Terus dia sering telat makan, kemudian udah pasti jarang olahraga, padahal sebenarnya kata-katanya tuh aktivitas fisik di sana Family. Kan saya pernah infokan juga gitu, kalau aktivitas fisik itu nggak harus benar-benar olahraga. Tadi si dokter Dek tadi udah mention loh, jalan kaki 10 menit gitu kan, atau mungkin berapa contoh kalau kayak
yang mungkin tinggalnya cuma 5 tingkat, 4 tingkat di rumahnya, di apartemen atau apa gitu ya. Kecuali mungkin kalau lantai sampai 20, 30 gitu ya, dihitung-hitung aja kira-kira sampai lantai berapa nih gitu. Kalau sampai 30 ke 1 besok pasti nggak mau gitu ya karena terlalu berat gitu ya. Jadi sesuaikan dengan kapasitas Anda, start dari yang mudah Anda lakukan dulu, itu paling kata kuncinya untuk aktivitas fisik ya. Bukan harus olahraga, nge-gym semua segala macam, bukan itu ya. Makanya kata-katanya aktivitas fisik. Bahkan yang kerja rumah tangga tuh bisa loh dilakukan. Nah, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, thank you banget Dokter Dexa. Nanti kita masuk sesi tanya jawab sama Dokter Dexa. Saya ada remind sedikit, highlight sedikit mengenai nutrisinya ya Yusana Family. Silakan diketik pertanyaan Anda, pertanyaan Bapak Ibu semua Yusana Family di kolom chat, apa yang ingin ditanyakan kepada Dokter Dexa. Mumpung ini seorang dokter spesialis penyakit dalam ada di sesi kita untuk malam hari ini ya. Tadi kita sudah mendengarkan penjabaran mengenai sindrom metabolik. Terus ada Fantastic Four gitu. Saya ingatnya Fantastic Four itu ini ya gitu, yang punya super power gitu ya. Tapi ini Fantastic Four sayangnya untuk fantastik banget untuk sebagai risiko menyebabkan masalah kesehatan lain yang sangat-sangat fatal sebetulnya gitu ya. Nah, itu seperti gula darah, tekanan darah tinggi, kemudian kolesterol tadi, lingkar pinggang. Nah, saya selalu lingkar pinggang itu dari zaman bahlek banget ya Sana Family. Zaman saya kuliah tuh saya inget banget. Itu paling banget saya inget gitu ya, karena kebetulan dulu skripsi saya waktu S1 itu adalah diabetes. Nah, salah satu tolok ukur dari diabetes itu yang paling mudah untuk mencari tahu faktor resikonya itu adalah lingkar pinggang. Jadi gampangnya tuh perempuan 80, laki-laki 90 gitu ya. 80 cm di Sana Family. Makanya perlu sih punya meteran ya, mau meteran jahitan, meteran apa gitu ya. Sering-sering diukur juga nggak apa-apa di Sana Family. Jadi ngukur pinggang itu nggak cuma tujuannya mau biar beli baju. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mau beli celana atau apa, terus Anda mengukur lingkar pinggang Anda itu berapa gitu ya. Jadi kalau lebih dari 80 tuh harus hati-hati gitu ya. Jadi itu paling juga sangat penting tuh ya di Sana Family ya, itu tolak ukurnya menentukan banyak ya. Nah, jadi makanya saya bahasin di sini nutrisi untuk ya, kesehatan secara optimalnya gitu, karena dari tekanan darah, gula darah, kemudian kolesterol, kemudian lemak segala macam, visceral fat gitu ya, itu semuanya termasuk gitu. Jangan sampai udah dapat empat-empatnya baru kita action gitu ya. Tadi saya suka banget tuh closing statement-nya ya. Jadi satu aja pun jangan ditunda-tunda, kalau bisa ya jangan dapat satu pun gitu. Tapi faktanya masyarakat kita ya itu ya gitu. Jadi udah nunggu banyak dulu baru ada action-nya. Salah satu tadi Dokter Dexa juga udah membahas gitu ya, bahwa pola makan itu penting gitu ya. Pola makan kita sehari-hari itu penting. Kalau kita ingin merubah pola makan, itu starting-nya tetap prinsipnya habit di Sana Family ya. Long term, tujuannya jangka panjang. Kalau badan Anda singset, badan Anda langsing, itu bonus. Ya, nah, pasti kalau Anda konsisten melakukannya akan bisa mendapatkan itu ya. Kita pernah bertemu di Sana Family dengan Bu Emilia, seorang sport nutritionist dan juga clinical dietitian selama 30 tahun ya, badannya singset banget gitu. Sudah menopause saja hasil medical check up-nya setiap tahun selalu bagus gitu ya. Orangnya udah 50 something sekian umurnya gitu ya, kulitnya bagus, badannya juga bagus, perutnya juga bagus, itu idaman emak-emak semua tuh, ya kan, perutnya tuh ya. Jadi kalau beli celana, beli baju tuh nggak perlu pusing gitu kan. Siapa yang nggak mau seperti itu? Tadi kata kunci dari Dokter Dexa juga biar tetap produktif gitu. Nah, salah satunya pasti itu peran dari nutrisi. Sebetulnya dari sekian jenis banyak pola makan, saya sudah beberapa kali menjelaskan mengenai ini Sana Family ya. Kalau kita bicara mengenai pola makan, itu pada dasarnya sebetulnya karena saking banyaknya jenis diet yang beredar di pasaran sana ya, tapi kita nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang bagus, apalagi belum dari yang selebgram gitu yang jelasin. Padahal yang selebgram belum tentu ngerti mengenai nutrisi gitu ya kan. Nah, jadi tapi di antara sekian banyak diet yang berseliweran di luar sana, salah satu sebetulnya yang paling banyak yang diteliti, yang memang betul mendapatkan ada benefitnya untuk kesehatan itu adalah diet Mediterania. Bapak Ibu tahu kenapa saya bukan mau meng-highlight diet Mediterania, saya bukan orang Mediterania ya Sana Family ya gitu ya. Tapi kenapa saya menyebutkan ini ya, karena pada dasarnya prinsip diet ini adalah suatu prinsip yang sebenarnya sudah sering sekali kita bahas. Yang pertama, diet yang bervariasi dan seimbang ya gitu ya.
Jadi makanya dalam satu piring tadi Dokter Reksa juga sudah meriman pentingnya sayur gitu. Pokoknya hasil ending akhirnya nih, waktu kita ngelatih habit kita ke arah jalan yang benar nih ya, gitu ya Sana Family ya, itu ya porsi sayurnya harus lebih banyak daripada porsi zat gizi nutrisi yang lain. Kenapa? Ya karena dari sayur dan buah itu Anda mendapatkan banyak nutrisi yang Anda tidak akan bisa dapatkan dari sumber yang lain gitu loh. Contoh seperti mikronutrisi gitu ya. Nah, diet Mediterania itu pada dasarnya sebetulnya menggaungkan prinsip ini, prinsip pola makan yang bervariasi. Dia tidak mempantangkan lemak, dia tidak mempantangkan karbohidrat ya karena pada dasarnya karbohidrat, protein dan lemak itu adalah zat gizi gitu ya. Tapi porsinya yang diatur. Porsinya yang diatur dan jenis nutrisinya, resource-nya Anda harus perhatikan gitu. Jadi bukan kita no karbo, no fat, bukan gitu loh. Orang kalau nggak punya karbohidrat, tubuh kita tuh prefernya sangat suka menyukainya itu adalah sebagai sumber energi buat kita nafas, buat jantung kita berdetak, buat kita bisa mikir segala macam gitu ya, buat mikirin gebetan, itu kan mesin energi gitu ya, Sana Family ya. Itu butuh energi. Nah, energi itu resource utamanya tetap aja tubuh kita tuh sukanya dari karbohidrat. Nah, diet Mediterania itu tidak mempantangkan karbohidratnya, dia cuma menganjurkan Anda pilih dari jenis karbohidrat kompleks gitu ya. Itulah kenapa diet Mediterania itu bagus. Dia tidak membatasi atau dia tidak mempantangkan ya satu jenis zat gizi tertentu, tapi diatur nih mana yang harus lebih banyak, mana yang harus lebih sedikit, dan harus bervariasi. Kayak sayur pun nggak bisa di Sana Family ya. Hari ini warna hijau, besok hijau, Senin sampai Minggu warna hijau terus udah kayak mau jadi huluk kita lama-lama gitu ya. Kalau kata bahasa Anas ya. Gitu. Itu sering tuh. Makanya kenapa sayuran hijau tuh sering jadi biang kerok untuk asam urat, padahal sebenarnya kalau Anda cuma makan sekali dalam seminggu ya no problem, apalagi kalau Anda dalam bentuk zigzag tuh gitu ya atau bentuk selang-seling. Hari ini warna hijau, besok warna sayuran itu kan ada bisa 5 jenis warna kategori besarnya ya untuk fitonutrisi ya. Sebetulnya jenisnya banyak kalau kita bicara fitonutrisi. Nah, jadi harus bervariasi ya. Jadi jangan warna hijau juga. Jadi nggak Senin sampai Minggu juga ayam mulu yang dimakan gitu ya kan. Nggak pernah ikan, nggak pernah daging gitu loh. Nggak pernah seafood gitu. Nah, kalau Sana Family bisa menjaga atau bisa tidak menjauhi yang namanya sindrom metabolik ini, Anda bisa mengkonsumsi semua itu. Gitu. Problemnya yang sering ditemukan sekarang adalah orang semakin berumur, semakin nggak bisa tuh dia banyak makan variasi. Nggak bisa makan inilah, itu dipantangin ya karena badannya udah banyak keterbatasan. Nah, kalau Yusana Family pengen tetap produktif, pengen tetap bisa makan apa aja, tapi tentu ada remnya ya Yusana Family ya. Itu ada loh orang, ya contoh kalau Anda udah kena asam urat, di jeroan itu udah nggak boleh dimakan, Bapak itu udah masuk dalam tahapan blacklist. Tapi ya kalau Anda nggak punya asam urat ya kalau cuma sekali makan ya nggak apa-apa gitu. Lagi visit ke Makassar, makan coto Makassar sekali ya nggak apa-apa juga ya Sana Family ya. Ya tapi kalau Anda punya asam urat ya itu harus hati-hati banget ya, bisa langsung kumat kali gitu kan. Gitu ya Sana Family. Jadi itulah kenapa, karena Bapak Ibu bisa lihat manfaatnya ya, dari menurunkan oksidasi, peradangan, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula darah selama puasa, menurunkan berat badan nih, menurunkan kadar LDL. Nah, ini menaikkan SCPA ini untuk yang biasanya yang bukan lemak, ini dari short chain fatty acid Bapak Ibu ya, tapi ini bukan lemak, tidak jenuh dan segala macam, bukan ya. Ini dari kenapa saya lupa sih namanya ya. Fermentasi di dalam usus ya, sorry tiba-tiba lost track nih Sana Family ya. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Tapi kalau kita konversikan ya pokoknya dengan lebih simpel ya, bentuknya seperti ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Deksa ya. Ini awalnya ini ada 3 habit Sana Family ya. Habit makan sayur, makan karbo, makan protein. Kalau ngerubah jangan sekaligus. Gitu, cari yang mana yang menurut Anda paling mudah. Mana yang paling mudah, tiap orang itu beda-beda. Buat saya Sana Family, kalau ini saya cerita pengalaman saya pribadi ya. Buat saya paling mudah itu ya merubah porsi nasinya dulu kalau buat saya. Kalau sayuran dari dulu challenge-nya dari dulu bukan merubah porsi nasinya ya, sayurnya. Karena saya dari dulu sudah suka sayur.
tapi sayurnya porsinya kurang. Nah, tinggal ditambahin doang kan, gitu. Kayak nasi berat nih, gitu. Apalagi merubah mindset bahwa karbohidrat itu sumbernya nggak cuma nasi, gitu. Anda makan pasta itu udah masuk karbohidrat, makan kentang juga porsinya agak banyak itu udah karbohidrat ya. Makan talas, makan ubi gitu. Itu yang karbohidrat kompleks tadi ya, yang ada kandungan seratnya juga. Which is kalau sekarang bukan nasi putih bukan berarti harus dimusuhi ya, tapi Anda harus ada remnya aja. Kalau mau ya diganti dengan jenis nasi yang lain yang kandungan seratnya lebih tinggi, itu lebih bagus. Jadi dirubah satu-satu, Anda bisa konsisten baru gitu. Kalau ngerubah sekaligus biasanya makan satu piring, habis itu ada porsi nambah lagi gitu kan, ya badannya teriak besoknya. Gitu. Kalau udah badannya teriak merasa kesakitan, udah pasti nggak bakal dijalankan dalam jangka panjang gitu ya. Itu udah human nature, tidak menyukai the suffering ya pasti son of family ya. Makanya banyak orang yang gagal tuh. Itu sama kayak olahraga tadi atau exercise atau aktivitas fisik. Saking semangatnya ngeliat temen gowes gitu kan beli sepeda, naik sepeda aja belum lancar gitu kan istilahnya ya. Terus langsung jaraknya yang jauh-jauh gitu kan, kakinya pada kram gitu kan langsung ya, udah pasti habis itu nggak semangat lagi tuh. Terus nggak ada pemanasan, nggak ada pendinginannya segala macam gitu ya kalau yang olahraga gitu. Makanya yang mana yang memang Anda sukai, Anda lakukan itu dibiasakan dulu. Nanti baru kita tambah tuh habit-habit yang lain yang positif. Karena sama kayak tadi melehoi prinsipnya Dr. Deksa, habit bagus itu juga menarik habit baik yang lain. Orang kalau udah bagus, makannya bagus, itu dia akan merasa sayang ya kalau saya nggak olahraga nggak maksimal. Gitu. Sayang ya gitu, akan ngerasa seperti itu sama family in long. Nah, itu kalau dari pola makan. Tentu ya orang tetap aja ya, masih aja walaupun udah orang memiliki pemahaman yang sangat luar biasa, bahkan seorang ahli gizi sekalipun ya tetap aja pasti ada bolong-bolongnya gitu loh. Karena kesibukan atau karena lagi ada agenda atau apa segala macam. Ya. Tubuh kita sometimes tentu kekurangan nutrisi karena ada gap yang tadi yang kita tidak bisa mengkonsumsi sesuai anjuran pada slide ini. Nah, suplementasi itu untuk membantu melengkapi yang di mana Anda tidak bisa dapatkan dari pola makan yang memang Anda terapkan sehari-hari gitu ya. Saya rasa mau siapapun ya yang udah sangat tahu makan pagi, siang, malam, Senin sampai Minggu selama 365 hari dalam setahun, itu nggak mungkin nggak pernah ada miss. Mau orangnya sudah dalam klaim dalam artian melakukan pola makan sehat seperti apapun. Gitu ya. Padahal tubuh kita ya tiap hari butuh nutrisi, tiap hari butuh vitamin A, tiap hari butuh vitamin C. Kenapa saya lebih bahas mikronutrisi, Bapak Ibu? Ya karena faktanya masyarakat kita itu sudah kelebihan makronutrisi. Makanya tadi dibahas nasi itu udah biasa banget satu piring. Padahal orang dewasa tuh nggak perlu makan nasi satu piring. Yang secukupnya kalau sudah standar itu kan konsep My Healthy Plate ini kan buat orang dewasa. Berarti kalau buat orang dewasa tuh seperempat piring itu udah cukup gitu ya. Tapi jangan dicari piringnya yang cembung banget ya di bawahnya. Terus juga tadi atas gitu kan banyak ya jenis istilahnya yang sekarang perlengkapan di dapur tuh yang macam-macam gitu ya. Coba aku tuh posting di sosmed gitu ya. Pokoknya sehat itu bukan tujuannya untuk posting di sosmed ya sana family, tapi untuk Anda praktekkan gitu. Nggak usah mengelabui diri sendiri sebetulnya kata kuncinya ya. Gitu. Jadi suplementasi itu untuk membantu kesenjangan atau gap yang tadi, di mana yang memang Anda tidak bisa melengkapinya gitu. Nggak mungkin nggak miss zona family. Makanya yang pertama kalau dari banyak beberapa jurnal dianjurkan, yang pertama tentu dianjurkan adalah mengkonsumsi multivitamin dan multimineral karena data di masyarakat kita itu mostly ada suatu riset dietary report ya untuk makronutrisi di negara maju aja itu ada beberapa nutrisi, ada 8 jenis nutrisi yang masyarakatnya itu memang insufisiensi intake-nya dari makanan sehari-hari. Insufisiensi itu berarti tidak mencukupi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah. Dimana kalau kita nyebutnya AKG, kalau di luar negeri kita nyebutnya RDA. Nah, pakai AKG aja nggak sampai standar Bapak Ibu. Padahal AKG itu fungsinya hanya untuk mencegah penyakit yang diakibatkan defisiensi. Kalau Anda pengen vitamin C itu bermanfaat untuk kesehatan jantung, biar kulitnya bagus, ya Bapak Ibu makan buah aja nggak bisa teratur gitu. Makan sayurnya aja susah yang berwarna-warni gitu kan. Jadi bagaimana kita mau biar dapat benefit dari si vitamin C gitu ya. Jadi suplementasi itu adalah
salah satu solusi praktisnya, tapi tentu tidak untuk menggantikan dari apa yang makanan Anda ya. Tetap makanan itu posisinya ya di atas. Tapi ingat Yusana Family, makanan Anda pengolahannya tuh penting banget ya. Kenapa? Karena makanan yang bagus, kalau Anda cara mengolahnya salah, jadi Anda dapat bonus. Bonusnya apa? Bonus penyakit juga di situ ya. Ya, karena biasanya orang misalnya sayurnya selalu ditumis mulu, terus tumisnya tuh yang minyaknya banyak banget. Ya, jadi bukan yang oseng-oseng atau apa gitu ya, nggak pernah yang direbus, nggak pernah yang dikukus gitu ya, atau protein hewaninya tuh sering banget juga. Gitu. Apalagi nih kita ngomongin puasa nih soalnya. Puasa itu aduh luar biasa, luar biasa besar cobaannya buat kita sebetulnya ya, terutama menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Banyak dari kita saat lebaran bukannya makin sehat, makin ngawur kesehatannya. Gitu ya, karena itu setiap momen ada buka puasa, party time. Gitu ya. Yes, bebas. Udah kayak orang kesurupan gitu ya. Kalau kata kita dulu, wah ini kayak orang kesurupan semua makannya gitu. Padahal ya itu tadi ya, banyak orang kena masalah pencernaan itu banyak tuh. Di saat puasa dan lebaran itu sering. Kemudian apalagi kolesterol, gula darah, apalagi trigliserid dan segala macamnya, karena ya malah makin nggak dikontrol. Dengan puasa nggak cuma mengontrol lapar dan hausnya Bapak Ibu ya, tapi harusnya apa yang kita makan. Kenapa? Puasa tujuannya buat detoksifikasi, buat ngeringanin beban liver kita untuk memaksimalkan semua proses autofagi di dalam tubuh kita. Gitu ya. Tapi kayak kalau kita setiap buka puasa party time, badannya bingung. Ini sebetulnya mau ngapain ya gitu istilahnya. Tadi ya, Yusana Family ini nggak jelas juga nih. Jadi Yusana Family itulah sebabnya penting sekali setiap ada justru momen Ramadan ini seharusnya kita jadikan kalau buat menjalankan ibadah puasa ya, itu untuk memperbaiki pola makan. Kalau yang tidak menjalankan ibadah puasa kita juga punya ada ya. Saya rasa ibadah puasa ada di setiap agama. Dan kita juga bisa mempraktikkan intermittent fasting. Tapi kalau nyoba ingat belajar benar-benar dulu intermittent fasting yang benar itu seperti apa. Prinsipnya sebetulnya sama ya. Saat bersahurnya nggak boleh porsinya yang pertama harus lengkap. Ada karbohidrat, protein, lemak, sayur dan buah tuh harus ada. Vitamin, mineral udah harus ada. Kalau nanti saat membuka puasanya tuh mau puasa Ramadan atau intermittent fasting, jangan tadi kayak kesurupan. Namanya juga break the fast kalau di Inggris atau berbuka puasa. Jadi baru ngasih opening dulu nih gitu loh, belum intinya gitu, opening untuk sistem pencernaan kita. Jadi jangan buat mereka shock dulu, Anda berikan dengan makanan yang susah dicerna gitu ya. Belum apa-apa udah makan gorengan, udah langsung makan lengkap, kaget badannya. Ya kayak ingat kemarin saran dari Bu Emilia, kayak prinsipnya sama seperti ketika Anda masih tidur, tiba-tiba emak Anda, orang tua Anda, atau suami Anda, pasangan Anda, mengguyur Anda dengan air. Rasanya kira-kira bagaimana? Ya seperti itu kalau kita buka puasa, langsung dibajak makannya. Gitu ya. Makanya kita banyak dapat masalah pencernaan atau masalah kesehatan di saat puasa. Padahal seharusnya pencernaan kita ini lagi istilahnya istirahat seharusnya ya untuk puasa itu ya, karena dia mengaktifkan autofagi which is very important, karena protein-protein sel-sel yang rusak tuh didaur ulang, jadi nggak nanti menjadi cikal bakal penyakit dalam tubuh kita. Nah di Yusana sendiri sebetulnya kalau berdasarkan topik kita malam hari ini, itu apa saja yang kita anjurkan itu produk-produk ini Yusana Family ya. Jadi seperti sel esensial ini ada Biomega, Kokinon, Propapanol, Simak, Nekaldi, dan Fiber G. Yang pertama sudah pasti ya, sel esensial itu seperti bintang film utamanya Yusana Family. Seperti bintang film utama ya artinya apa ya, kandungannya paling lengkap. Ini paling basic banget, kayak bangun rumah ini Anda bangun fondasinya. Makanya orang kalau bingung secara general, Anda mau rekomendasikan yang mana? Yang ini yang harus Anda rekomendasikan. Karena ingat, tubuh Anda, kenapa sih diet itu selalu dikatakan bervariasi dan seimbang? Ya karena variasi itu penting Bapak Ibu untuk tubuh Anda. Bukan mainan tinggi-tinggian dosis. Anda minum vitamin D sebanyak apapun, tapi nggak ikutin partnernya, magnesium, vitamin K, dan yang lain sebagainya, bingung juga tuh tubuh Anda mau maksimalinnya seperti apa. Simpelnya seperti itu. Anda makan mengkonsumsi kalsium sebanyak apapun, nggak bawa regulatornya seperti magnesium dan segala macamnya, tubuh Anda juga bingung gitu.
Dia cuma muter-muter aja di pembuluh darah. Masalahnya kalau dia muter-muter pembuluh darah nggak jadi masalah, ya nggak apa-apa. Problemnya itu banyak yang menjadi sumber masalah, gitu ya. Makanya sel esensialis itu is a must untuk direkomendasikan. Kalau biomega ini kaitannya tentu kita sudah tahu ya, omega 3 itu adalah salah satu kategori lemak sehat. Jadi kalau lemak sehat itu, ya itu lemak sehat itu yang sangat bagus pastinya untuk sistem kardiovaskuler, jantung dan pembuluh darahnya, detak jantung, tekanan darah, ya, kemudian fungsi arteri, aliran darahnya semuanya gitu ya. Ya karena memang pada dasarnya struktur sel kita salah satu komponen di selnya itu adalah omega 3. Jadi memang ada dibutuhkan di seluruh sel tubuh. Nah, kalau Anda tidak suka makan, orang banyak mengatakan omega 3 itu sumbernya banyak ya, ada dari nabati, ada hewani. Tapi yang paling gampang pasti dari hewani, dari ikan. Tapi banyak dari kita yang makan ikan aja nggak rutin, gitu ya. Kemudian ada juga mungkin yang terdilema dengan, wah terkontaminasi nih nanti dengan logam berbahaya. Itu tidak bisa kita pungkiri memang, gitu ya. Makanya salah satunya bisa dibantu, bukan tidak boleh makan ikan, bukan ya. Tapi kalau Anda terlalu banyak makan ikan, itu dilema lainnya. Makanya dibantu untuk kebutuhan lemak sehatnya itu dibantu dengan suplementasi biomega ini ya. Kemudian yang ketiga adalah propapanol C. Ya, kandungan vitamin C atau polisi, kombinasi vitamin C, beberapa vitamin C dari Yusana dan juga ekstrak biji anggur, ini bisa membantu untuk menjaga nih, melawan oksidasi lipoprotein densitas rendah atau tadi LDL, biar LDL-nya tuh tidak teroksidasi dan akhirnya membentuk plak di pembuluh darah kita. Ya. Kemudian menghasilkan nitrik oksid, di mana ini sebetulnya sangat membantu ya untuk kesehatan pembuluh darah kita. Jadi kandungannya ini, jadi vitamin C nggak cuma ada buat daya tahan tubuh ya, Yusana Fem ya. Tapi tentunya ini karena punya partner ya, propapanol itu nggak cuma vitamin C, tapi karena punya partnernya itu ekstrak biji anggur. Kemudian kokinon 30 ini jelas Yusana Family, ada kaitannya sama jantung, ada kaitannya sama gula darah ya, ada kaitannya juga pastinya dengan energi kita sehari-hari. Kenapa ada kaitannya dengan energi? Karena ya dia memang langsung bantu produksi ATP. ATP itu resource-nya bahan bakunya nggak cuma gula, nggak cuma glukosa, nggak cuma karbohidrat. Tapi ada komponen lain yang salah satunya adalah koenzim Q10, alpha lipoic acid juga iya. Cuman orang jarang sering bahas, alpha lipoic acid itu jarang di-mention. Tapi koenzim Q10 itu udah sangat terkenal. Salah satu komponen untuk memproduksi energi di dalam tubuh. Buat kita nafas saja butuh energi. Simple thing-nya, Bapak Ibu ya. Makanya kalau kita ingin produktif secara optimal, biar semua metabolisme tubuh kita berjalan dengan lancar, pengaturan gula darah, tekanan darah, segala macam, yaitu jantung kita butuh energi. Dapatnya dari mana? Ya dari resource apa yang kita makan, apa yang diolah tubuh kita, apa yang kita konsumsi, dan menjaga kadar kolesterol sehat. Karena dua jenis nutrisi ini, koenzim Q10 dan alpha lipoic acid, itu adalah jenis yang antioksidan yang kuat ya. Jadi dia bisa melindungi kolesterol agar tidak teroksidasi. Dan yang kelima adalah magnesium, kalsium, dan vitamin D itu nggak cuma untuk tulang, nggak cuma untuk sendi, Bapak Ibu ya, tapi juga untuk otot. Dan jantung kita itu komponennya adalah otot, ya otot jantung berdetak, ya bisa mengembang, bisa mengempis, itu pembuluh darah kita juga ya. Dan pastinya yang banyak orang tidak tahu, magnesium itu sangat berperan untuk metabolisme pengaturan energi di dalam tubuh. Makanya ini erat kaitannya dengan gula darah, ya. Gitu. Magnesium itu kofaktor 300 reaksi, 300 sistem dia, 300 apa namanya kalau di kimia tuh ya. Ya reaksi kimia gitu di dalam tubuh ya, tapi bukan bahan kimia berbahaya loh ya. Kan tubuh kita ada banyak macam reaksi ya. Gitu. Kofaktor 300 jenis lebih di dalam tubuh kita, magnesium. Makanya penting, namanya regulator dia. Dan yang terakhir adalah serat. Serat itu fiber G sudah pasti Bapak Ibu. Serat itu kalau makanya kenapa dianjurkan tuh kalau misalnya pas berbuka, nggak apa-apa makan kolak ya. Kolaknya tuh cuma dikit ya, tapi kolaknya isinya tuh ada ubi, ada apa namanya pisang, itu kan seratnya ada. Tapi ya balik lagi ya, ada gulanya ya, kalau bisa mungkin ada ganti lah, santannya diganti sekali-sekali gitu ya. Porsinya juga cuma sedikit. Tadi ingat hanya break the fast, hanya untuk buka puasa tuh cuma ngasih teaser doang untuk pencernaan kita biar nggak kaget.
Makanya jangan kayak orang kesurupan. Harus ada serat, ya karena dengan adanya serat tersebut, jadi gula darah tuh naiknya nggak drastis, sudah nggak kayak roller coaster tuh dalam tubuh kita. Nggak blood spike, ya blood glucose spike. Which is itu yang nantinya akan jadi problem. Nah, peran serat itu di situ. Jadi dia membantu agar tubuh kita tuh naik gula darahnya tuh pelan-pelan. Jadi nggak kayak macam roller coaster. Dan dia juga sudah pasti ya, dia bisa mengikat kolesterol. Jadi biar nggak diserap tubuh, malah dibuang ke mohon maaf, anus. Gitu. Prinsipnya ya. Jadi serat larut dan tidak larut yang kita konsumsi itu manfaatnya banyak. Gitu. Sudah pasti sangat penting untuk sesuai dengan topik kita malam hari ini. Oke, so Yusana Family, pastikan Anda tadi ya, pola makannya seimbang, dan juga Anda bisa bantu dengan beberapa suplementasi dari Yusana yang tadi saya sudah sebutkan. Oke. Oh, ada yang nanya, slide nomor 2. Slide nomor 2 itu yang mana? Oke, kita masuk sesi tanya-jawab ya, sambil kita panggilkan kembali ini Dokter Deksanya. Ya, halo. Oke, Dok. Nah, ini sudah ada masuk beberapa pertanyaan ini, Dok. Saya langsung bacakan ya, Dok ya. Kalau gula darah normal, terus tinggi, dan sudah minum obat dokter katanya, ada asam urat, tapi kaki sering tiba-tiba lebam, bengkak, dan terlihat merah. Baiknya gimana ya, Dok? Diagnosa gimana? Gimana? Halo. Jadi gula darahnya normal, Dok. Tapi tensinya tinggi. Sekarang udah rutin minum obat tuh buat tensinya. Nah, beliau juga punya penyakit asam urat. Kemudian sekarang kakinya tuh sering tiba-tiba lebam, bengkak, dan terlihat merah. Baiknya bagaimana ya, Dok, untuk tahapan selanjutnya mungkin ya saya tambahin pertanyaannya. Ya, kalau misalnya orang punya diabetes ya, kemudian ada hipertensi, biasanya ada keluhan di kakinya bengkak, terus tadi ada kemerahan ya. Ya. Jangan-jangan ini suatu pertanda infeksi atau peradangan. Jadi pada orang-orang diabetes itu gampang terjadi namanya selulitis. Jadi sarannya gimana? Ya ke dokter. Iya, biar lebih jelas gitu ya. Benar, apakah ini suatu selulitis atau karena penyakit asam urat namanya gout, terus atau karena peradangan sendi rheumatoid arthritis. Nah, biar nggak bingung, nggak tanya-tanya, nggak cari informasi yang tidak jelas, mending langsung ke dokter. Kalau ditanya dokter apa, Dok? Dokter umum bisa, tapi kalau misalnya kurang jelas, ke dokter spesialis penyakit dalam. Gitu sih. Iya, karena terapinya semua ya harus tegak dulu diagnosisnya, baru bisa menggunakan terapi yang tepat. Karena udah macam-macam itu tadi ya, Dok ya, soalnya problemnya ya. Nah, betul. Ada pertanyaan lain juga ini, Dok. Dok, boleh tanya, bagaimana hubungannya ada orang baru terdeteksi diabetes, tiba-tiba harus cuci darah karena gagal ginjal dalam tempo singkat? Apakah itu bisa terjadi, Dok? Ya. Lebih tepatnya, terlambat mengetahui sejak dini diabetesnya. Yang saya bilang tadi, tidak ada suatu hal yang sifatnya itu untuk penyakit kronis ya, itu tiba-tiba. Jadi sebetulnya sudah diderita. Jadi paling gampangnya orang yang memeriksakan diabetes rata-rata sudah ada keluhan. Nah, kalau sudah ada keluhan, biasanya penyakit diabetes ini biasanya sudah diderita 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Karena saya bilang bahwa sindroma metabolik atau prediabetes atau bahkan diabetes pada awal-awal, hampir sama sekali tidak ada gejala. Atau pernah ada gejala tapi dibiarkan, kan geringgingan, siapa yang curiga ini diabetes? Terus kesemutan atau misalnya nyeri di kaki tiba-tiba hilang timbul, kan nggak ada yang curiga ya. Nah, dipikir penyakit biasa, nggak pernah diperiksakan, tiba-tiba 5 tahun lagi sudah lemas, letih, lesu, ke dokter dicekkan gula darahnya 400, kemudian kreatininnya sudah di atas 10. Tiba-tiba ngomongnya akhirnya tiba-tiba cuci darah. Iya. Padahal itu sebenarnya berproses gitu ya, Dok ya. Betul. Iya. Jadi segala sesuatunya pasti ada yang dirusak. Yang saya terangkan tadi.
di slide. Nah, makanya mungkin salah satu hal yang juga perlu direkomendasikan itu ya dok ya, medical check up ya dok ya, minimal Nah, walaupun nggak punya penting. masalah gitu. Ya, usia 30 tahun ke atas itu idealnya setahun sekali lah medical check up. 30 tahun ke atas dok, satu sekali setahun ini minimalnya ya, idealnya. Nah, buat Yusana Family yang 30 tahun berarti masuk saya 30 tahun ke atas gitu ya. Udah harus ya, kalau saya memang sudah ya Yusana Family. Saya orangnya parnoan soalnya, merah dikit aja ini apa ini gitu ya. Terus saya sudah ke dokter, itu mah cuma biar ini bukan ini kan dok, udah macam kemana-mana nih pikirannya gitu ya. Tapi mending salah daripada nganggap enteng, nggak taunya bahaya ya dok ya. Betul banget. Ya, ini ada juga nih pertanyaan nih dok. Beliau pernah cek tekanan darah dan hasilnya rendah. Terus direkomendasiin makan daging biar naik. Apa bener? Daging kambing maksudnya. Makan daging kambing biar naik. Apa bener kalau makan daging kambing itu bisa naik dong? Kemudian selain itu rekomendasi makanan apa yang orang yang punya tensinya rendah? Jadi sebenarnya tensi rendah yang tanpa gejala itu tidak perlu dilakukan terapi apapun. Iya, ada orang parno ya, dok saya ini tensinya rendah terus. Gimana ya dok cara naikin tensinya? Ya selama nggak ada keluhan nggak perlu terapi. Nggak seperti tekanan darah tinggi ya, meskipun tidak ada gejala tetap dilakukan terapi. Tensi rendah justru nggak usah terapi. Kalau makan kambing tujuannya ternyata dengan makan kambing dia harus tiap hari, terus habis itu dalam makan kambing terus dalam 2-3 bulan makan kambing terus, yang ada bukan tekanan darahnya naik sedikit, tapi ada penyakit-penyakit lain, asam urat, kolesterol. Sebenarnya makan kambing itu nggak ada masalah sih, asal kita tahu porsinya cukup, kemudian tidak terlalu sering, jumlahnya sesuai dengan kemampuan tubuh kita, nggak ada masalah. Tapi ya itu, sebenarnya kalau tensi rendah nggak perlu diterapi, asal tanpa keluhan sama sekali loh ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba pingsan, pingsan gitu dok? Nah, dicari penyebabnya apa? Karena penyebab pingsan itu bukan tensi yang rendah. Jadi dicari, entah dia ternyata punya vertigo, menderita kecemasan, depresi, stres berat, terus ada orang dengan gangguan penyesuaian atau apa, itu gampang. Atau misalnya berdiri di terik matahari yang panas, atau memang pada saat itu dia kurang tidur. Nah, banyak banget kan? Iya. Tapi kambing hitamnya adalah tensi rendah. Padahal saat kita pingsan itu ya pasti otomatis tensi kita akan rendah. Ya, tapi sebetulnya ada trigger lain juga gitu ya dok ya. Tuh kacamata tuh Yusana Family itu banyak tuh orang nggak tahu. Anda kalau nggak matching kacamatanya tuh bisa pusing segala macam, makanya perlu ya. Vertigo kan, ujung-ujungnya vertigo, pusing juga, terus habis itu pingsan. Saya pernah tuh, tapi ya kapok sih saya habis itu dok. Sampai kemarin saking stresnya gitu kan. Banyak sih faktornya gitu, nggak cuma satu gitu kan. Wah, saya udah takut, wah ini kenapa nih gitu ya. Wah, makanya nggak main-main deh kalau kesehatan tuh. Nah ini ada juga nih pertanyaan lain nih dok. Kalau semenjak terdiagnosa darah tinggi, jadi sulit BAB. Padahal sebelumnya sehari bisa, mohon maaf dok ya, ini BAB 3 kali. Jadi katanya sekarang semenjak terdiagnosa darah tinggi jadi sulit BAB. Tubuh mudah lelah, kalau siang hari sekitar jam 2 sering pusing. Ngelir maksudnya kali ya. Apakah itu memang karena darah tingginya atau bagaimana ya? Padahal udah rutin minum obat juga, usianya 66 tahun sekarang beliau. Baik. Jadi sekali lagi tensi tinggi itu tidak mempunyai gejala ya. Kecuali kalau sudah ada komplikasinya. Gimana kalau komplikasinya ke jantung, dadanya sering berdebar tiba-tiba, kemudian ada kondisi nyeri dada, hati-hati, mungkin jantung. Terus kalau misalnya pre-stroke, kalau kita ngomongkan ada sebelumnya itu pre-stroke, biasanya orangnya tiba-tiba pandangan matanya kabur secara tiba-tiba kayak orang mau pingsan gitu,
Hmm. terus tiba-tiba ada kelemahan separuh dari tubuh kita, jangan-jangan hati-hati tanda penanda stroke. Atau Hmm. gangguan ginjal, Hmm. tiba-tiba lemah letih lesu, nggak ada masalah, terus tiba-tiba kok lemas, gampang mual muntah, terus tiba-tiba timbul sesak, hati-hati organ ginjal. Tapi hipertensi saja itu sebetulnya tidak menimbulkan gejala. Hmm. Tapi apakah yang kemudian yang paling sering adalah depresi, stres, cemas, itu Hmm. bisa mengubah segala sesuatunya, mulai dari kebiasaan BAB, ada yang BAB-nya tambah sulit, ada yang Ya. sering mencret karena cemas, atau depresi, malah stres, nggak mau makan, atau makannya sedikit karena kepikiran. Waduh, tensiku tinggi terus ya, gimana ya cara nuruninnya? Bingung tuh, udah nggak bisa tidur, terus habis itu cemas, stres, tensinya malah naik tinggi. Kadang ada yang takut sendiri. Kalau bukannya kalau kebanyakan obat justru kena ginjalnya ya, kan ada mitos seperti itu. Kepikiran, Hmm. padahal salah satu cara untuk menurunkan resiko ginjalnya adalah menurunkan tensinya. Karena tensi Hmm. semakin tinggi, resiko terjadi penyakit ginjalnya semakin berat. Ya. Banyak faktor sebetulnya. Nah itu kita tinggal Oh. cari. Nah, kalau sudah begitu, paling gampang ya ke dokter. Sudah, dok ini apa dong? Iya, iya, jadi biar tahu Daripada tadi ya diagnosanya biar fix gitu loh ya Dok ya. Ini apa nih? daripada Main tebak-tebakan. cari di Google, Iya, iya. Nggak taunya misleading uh, gitu kan. ya, Iya Bapak Ibu. tekanan darah tinggi, gejalanya apa? Nyari Hmm. dada hebat, serangan jantung bisa menyebabkan meninggal mendadak. Oh. Siapa yang nggak stres? Nggak bisa tidur malah. Jadi tensinya beneran naik nggak ketulungan gitu Nah, habis itu ya. Oke, ya benar-benar. Ya Yusana Family ya, betul sih gitu. Makanya informasi yang akurat harus nanya sama ahlinya memang betul gitu. Makanya saya udah kalau ditanya ya asuransi saya tuh udah nggak mengcover untuk saking seringnya saya ke dokter, bukan karena saya sering sakit, bukan ya, tapi saking seringnya saya konsultasi gitu ya. Sampai dokter saya ini orang anak ngapain kesini mulu katanya, kangen dok. Katanya nggak apa-apa sih gitu. Jadi apa yang ingin tanyakan gitu loh ya, ya maksudnya Yusana Family ya. Jadi jangan nunggu sakit dulu itu sih. Itu nggak masalah juga Anda konsultasi. Kemarin bahkan saya latihan pernah infokan, maksudnya fasilitas pemerintah tuh dimanfaatkan. Apa salah satunya? Puskesmas, ya. Puskesmas tuh. Waduh, Jakarta banyak, kota besar pasti punya banyak puskesmas. Di daerah juga ada ya, walaupun jarang ya gitu, dokternya nggak lengkap. Tapi kalau di Jakarta tuh dokternya mostly udah banyak loh gitu. Nah itu fasilitasnya di maksimalkan. Sekarang juga ada bahkan telemedicine atau konsultasi dokter secara online ya. Bahkan sekalian kalau Bapak Ibu di puskesmas, itu sekalian aja langsung konsultasi juga spesifik untuk nutrisi Anda dengan ahli gizinya, itu bisa juga kan ada tuh di situ. Ya. Jadi dimaksimalkan. Tapi ingat tentunya Sana Family itu biar Anda tidak menebak-nebak masalah kesehatan yang Anda miliki. Biar Anda tahu status kesehatan Anda dengan fix. Nah, dari situ Anda bisa tahu nih apa perubahan lifestyle gaya hidup yang harus dilakukan. Ya. Nah, ini ada yang bertanya nih, ini pertanyaannya lebih kepada saya tadi apa mana yang paling direkomendasikan? Tadi produknya ada 6 tuh. Bayar nih, kalau orangnya budgetnya terbatas, mana nih yang harus direkomendasikan pertama? Oke, baik. Ini kalau udah ngomongin budget, memang kita harus sesuaikan dengan kemampuan individunya ya. Tapi tentu yang paling basic Yusana Family kalau hubungannya dengan menjaga tekanan darah, menjaga gula darah gitu ya, menjaga metabolisme dalam tubuh itu pasti yang pertama adalah sel sensia. Baru Anda habis itu bisa merekomendasikan Biomega ya, kemudian mungkin bisa ditambahkan dengan fiber gizi ya. Kalau yang memang udah budgetnya minim banget, tapi sebetulnya kita tetap rekomendasikan yang 6 tadi karena setiap masing-masing individunya tuh beda fungsinya ya. Oke. Itu saja yang bisa kita bahas untuk sesi malam hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan nih dok gitu, tapi kita bisa lanjutkan. Mungkin next session ini kita buat sesi tanya jawab kali ya dengan dokter Deksa, ya nggak dok? Jadi dari awal sampai boleh, akhir boleh, udah sesi Q&A aja dok gitu ya kan? Iya, terus. Ya, ini spesialis boleh, penyakit dalam sebenarnya lumayan luas sih topiknya. Cuman kita mungkin buat satu topik, Banget. tapi Q&A gitu kan konsepnya. Oke, dokter Deksa. Boleh. Thank you banget untuk sharingnya malam hari ini. Masih Sehat terus dok, semangat edukasinya. Sehat-sehat juga buat teman-teman Usana ya. Yes. Oke, Usana Family itu dia sesi kita bersama dengan dokter